pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada materi 1. Kita berikan kesempatan. Baik, jadi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang definisi graf dan fenomenologi graf. Dalam perkembangan matematika modern, teori graf menjadi salah satu cabang yang memiliki peran penting dalam memodelkan berbagai permasalahan nyata. Pada materi ini, kita akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi formal graf dalam matematika diskrit, unsur-unsur utama dalam graf, terminologi dasar dan teori graf secara tepat, pemahaman definisi dan terminologi graf, serta konsep dan terminologi graf. Yang pertama kita lihat pengertian dan definisi graf. Graf merupakan salah satu objek kajian dalam matematika diskrit yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara objek-objek tertentu. Dalam konteks ini, objek direpresentasikan sebagai simpul, sedangkan hubungan antara objek direpresentasikan sebagai sisi. Representasi graf memungkinkan permasalahan kompleks disederhanakan ke dalam bentuk struktur yang lebih mudah dianalisis. Secara formal, graf didefinisikan sebagai pasangan terurut dengan V merupakan himpunan tak kosong dari simpul dan E merupakan himpunan sisi yang menghubungkan pasangan simpul. Sisi dalam menghubungkan dua simpul yang berbeda atau pada kasus tertentu menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri. Definisi ini menjadi dasar bagi seluruh pembahasan dalam teori graf. Dengan adanya definisi formal tersebut, graf dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis sesuai dengan karakteristiknya, seperti graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa graf tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki variasi struktur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemodelan suatu permasalahan. Kemudian unsur-unsur utama dalam graf. Unsur utama dalam graf terdiri atas simpul dan sisi. Simpul berfungsi sebagai representasi objek, titik, dan entitas tertentu, sedangkan sisi menyatakan hubungan atau keterkaitan antara dua simpul. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan karena keberadaan graf ditentukan oleh hubungan antara simpul-simpulnya. Sisi dalam graf dapat bersifat berarah maupun tidak berarah. Pada graf tak berarah, sisi hanya menunjukkan adanya hubungan tanpa memperhatikan arah. Sedangkan pada graf berarah, sisi memiliki arah tertentu dari satu simpul ke simpul lainnya. Perbedaan ini mempengaruhi cara graf dianalisis dan digunakan dalam pemecahan masalah. Selain simpul dan sisi, graf juga dapat memiliki atribut tambahan seperti bobot pada sisi atau simpul. Bobot ini biasanya merepresentasikan nilai tertentu, misalnya jarak, biaya, dan waktu. Dengan adanya atribut tambahan tersebut, graf menjadi alat yang lebih fleksibel dalam memodelkan permasalahannya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang terminologi dalam teori graf. Yang kedua, terminologi dalam teori graf. Teori graf memiliki berbagai istilah khusus yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik dan sifat graf. Salah satu terminologi penting adalah derajat simpul, yaitu jumlah sisi yang terhubung dengan suatu simpul. Derajat simpul memberikan informasi tentang tingkat keterhubungan suatu simpul dalam graf. Terminologi lainnya adalah lintasan, yaitu urutan simpul yang dihubungkan oleh sisi-sisi tertentu. Jika lintasan tersebut berawal dan berakhir pada simpul yang sama, maka lintasan tersebut disebut siklus. Keberadaan lintasan dan siklus menjadi indikator penting dalam menentukan struktur dan kompleksitas suatu graf. Selain itu, dikenal pula istilah graf terhubung, graf tak terhubung, dan komponen graf. Graf dikatakan terhubung apabila terdapat lintasan antara setiap pasangan simpul. Terminologi ini digunakan untuk mengklarifikasi graf dan mempermudah analisis terhadap sifat-sifatnya. Yang berikut, pentingnya pemahaman definisi dan terminologi graf. Pemahaman terhadap definisi dan terminologi graf merupakan fondasi utama dalam mempelajari teori graf secara menyeluruh. Tanpa pemahaman yang tepat, mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembahasan materi lanjutan yang membutuhkan ketelitian dalam penggunaan istilah.
Kesalahan dalam memahami terminologi graf dapat menyebabkan kesalahan penalaran dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, kekeliruan dalam membedakan lintasan dan siklus dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat. Oleh karena itu, penguasaan istilah menjadi aspek penting dalam pembelajaran teori graf. Dengan memahami definisi dan terminologi graf secara baik, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Hal ini tidak hanya berguna dalam konteks akademik, tapi juga dalam penerapan konsep graf pada berbagai bidang ilmu dan kehidupan sehari-hari. Yang berikut, penerapan konsep dan terminologi graf. Konsep graf banyak digunakan dalam memodelkan permasalahan nyata yang melibatkan hubungan antara objek. Misalnya, dalam jaringan transportasi, simpul dapat mempresentasikan lokasi, sedangkan sisi merepresentasikan jalur penghubung antara lokasi tersebut. Model ini memudahkan analisis rute yang efisien perjalanan. Dalam bidang teknologi informasi, graf digunakan untuk merepresentasi jaringan komputer dan hubungan antara penggunaan dalam media sosial. Terminologi graf seperti grafik simpul dan lintasan membantu dalam menganalisis tingkat konektivitas dan menyebarkan informasi dalam suatu jaringan. Penerapan graf juga ditemukan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan biologi. Dengan menggunakan terminologi graf yang tepat, permasalahan kompleks dapat direpresentasikan secara matematis dan analisis secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa graf memiliki peranan penting baik dalam teori maupun praktik. Dengan materi kedua, waktu berikutnya saya berikan